Marilah kita awali ibadah hari ini dengan menyanyikan nyanyian pembuka. Hormat bagi Allah Bapa. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita awali ibadah pagi hari ini dengan membaca nats pembimbing yang terambil dari Amsal 3 ayat 3 yang demikian firman-Nya. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Marilah kita naikkan nyanyian pujian dari Kidung Jemaat 21 bait yang pertama, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari ini kita kembali diingatkan akan panggilan untuk hidup di dalam kasih yang senyatanya telah tertulis di dalam Markus 12 ayat yang ke-29 sampai yang ke-31 yang demikian firman-Nya. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setiap kita dipanggil untuk mengasihi, dan kasih itu senyatanya telah diteladankan oleh Yesus yang terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Sudahkah kita mengasihi Allah dengan sepenuh hati? Sudahkah kita mengasihi sesama seperti diri sendiri? Menyadari akan pelanggaran ini,
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami malu karena dosa pelanggaran kami ketika kami mendengarkan hukum kasih Tuhan. Betapa kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap jiwa, segenap hati, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kami. Betapa kami hanya mengasihi diri kami sendiri dan belum bisa mengasihi sesama seperti kami mengasihi diri sendiri. Ini kami ya Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami mohon belas kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita terima berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Yesaya 55 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9 yang demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita naikkan nyanyian kesanggupan kita dari Kidung Jemaat 363 bait yang pertama. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita berdoa. Sebagaimana pujian yang kami lantunkan ya Tuhan, kehidupan kami seutuhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Itulah iman kami, itulah ikrar kami. Kami sungguh bersyukur karena kasih serta penyertaan Tuhan, sehingga pada hari ini Engkau memperkenankan kami kembali membangun peribadatan dimanapun tempat kami berada. Kami yakin ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Ya Allah, tiba waktunya kami saat ini hendak mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan hadir, Engkau yang memampukan setiap kami untuk memahami segala sesuatu yang menjadi kebenaran sabda-Mu. Terlebih mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakailah hamba-Mu yang lemah dan penuh keterbatasan ini untuk menyampaikan firman-Mu yang kudus serta mulia. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bacaan firman kita pada hari ini terambil dari Injil Markus 6 ayat yang ke-14 sampai yang ke-29. Injil Markus 6 ayat 14 sampai 29 dengan judul perikop Yohanes Pembaptis dibunuh.
Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setia pada kehendaknya adalah tema ibadah kita pada hari ini. Setia, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu berarti berpegang teguh pada janji, pada pendirian. Bisa juga diartikan dengan patuh dan taat.
Sedangkan kehendak sendiri artinya adalah kemauan, keinginan, dan harapan yang keras. Jadi kalau saya artikan setia pada kehendaknya ini, berarti kita sebagai manusia, umat pilihan Tuhan, harus bisa berpegang teguh pada iman dan melakukan perintah Tuhan seperti yang tertulis dalam Alkitab. Kehendak Tuhan dan kehendak manusia itu berbeda. Kalau saya menggambarkan bahwa kehendak manusia itu bisa dikatakan sebagai keinginan. Kalau bahasa kerennya tujuan hidup. Saya yakin bahwa setiap orang itu punya tujuan dalam hidupnya. Untuk mencapai tujuan itu pasti seseorang membutuhkan usaha dan tuntunan. Untuk apa? Ya supaya tujuan hidup yang kita harapkan ini bisa tercapai. Misalnya saja anak-anak yang masih sekolah, supaya mendapatkan nilai yang bagus, anak-anak pasti akan rajin belajar. Selain rajin belajar, biasanya anak-anak juga mengikuti tambahan bimbingan belajar atau les. Terus ada lagi, misalnya seseorang yang ingin menjadi seorang polisi atau angkatan. Selain nilai akademis yang dipersiapkan, mereka juga akan melakukan latihan fisik, entah itu berlari, berenang, dan lain sebagainya. Lalu untuk orang yang hobinya bepergian, hobinya jalan-jalan, pergi ke suatu tempat yang baru, biasanya dibutuhkan GPS. Kalau zaman sekarang sudah ngetren dengan GPS yang ada di HP, ya supaya mudah untuk mencari tempat tujuannya. Bapak Ibu, hampir di seluruh aspek kehidupan manusia itu membutuhkan tuntunan untuk mencapai tujuannya. Sayangnya seringkali segala upaya yang dilakukan untuk mencari tuntunan itu biasanya hanya didasarkan pada akal budi, buah pemikiran manusia saja. Manusia sering lupa, tidak melibatkan Tuhan, dan menjadikan penuntun dalam kehidupan mereka. Saudara yang terkasih, seperti yang tertulis dalam bacaan kita hari ini dari Markus 6, ada seorang tokoh yang mencoba mencapai tujuannya dengan tidak melibatkan Tuhan. Kira-kira siapa? Ya, dia adalah Herodes. Herodes di sini nama lengkapnya adalah Herodes Antipas. Herodes Antipas adalah seorang raja di wilayah Galilea dan Perea. Herodes memiliki tujuan atau keinginan untuk memperistri Herodias, di mana Herodias itu adalah istri dari saudaranya sendiri yang bernama Filipus. Karena saat itu Yohanes Pembaptis tahu apa yang akan dilakukan oleh Herodes, Yohanes Pembaptis menegur Herodes seperti yang tertulis pada ayat yang ke-18. Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Meskipun Yohanes menegur Herodes, saat itu Herodes tidak marah. Ayat 20b mengatakan bahwa tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Saya membayangkan saat itu Herodes sedang mengalami sebuah
dilema. Dilema yang seperti apa? Ya, di satu sisi Herodes menyadari bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang yang suci, adalah orang yang benar. Apa yang dikatakannya itu adalah sebuah kebenaran. Namun di sisi yang lain, ia dihadapkan pada keinginan dirinya. Meskipun tertarik dengan perkataan Yohanes, tetapi Herodes tidak melakukannya. Justru pada akhirnya Herodes mengabaikan Yohanes dan mengikuti keinginan sendiri. Ya, pada akhirnya sebuah keegoisanlah yang menang. Tindakan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis tidak membuat Herodes marah. Itu benar. Akan tetapi justru orang lain yang marah. Justru Herodiaslah yang marah. Bahkan tidak hanya marah, Herodias justru menaruh dendam pada Yohanes. Sampai suatu ketika Herodias menggunakan putrinya yang bernama Salome untuk membunuh Yohanes. Bagaimana caranya? Saat ulang tahun Herodes, Salome menari dan membuat hati Herodes saat itu senang. Karena senang, Herodes memberikan satu permintaan untuk dikabulkan kepada Salome. Salome bertanya kepada ibunya dan ibunya menjawab, kepala Yohanes. Sebagai seorang raja, janji itu sama dengan sumpah. Sumpah itu artinya ya harus ditepati. Dan sekali lagi suara hati dan ego diri dipertentangkan. Di satu sisi dia selalu ingat bahwa Yohanes itu adalah orang yang suci, orang yang benar, apa yang dikatakannya itu adalah sebuah kebenaran. Tapi saat ini Herodes dihadapkan pada harga dirinya sebagai seorang raja yang juga dipertaruhkan kepada banyak orang yang ada di pesta pada saat itu. Untuk menyelamatkan harga dirinya, sekali lagi Herodes melakukan kesalahan dengan melawan kebenaran melalui peringatan yang diberikan oleh Yohanes Pembaptis. Keputusan Herodes didasarkan pada sifat egois atas keinginannya sendiri, telah membunuh Yohanes yang mencoba mengingatkan dia untuk berbalik arah dan meninggalkan perbuatan dosa. Sungguh suatu perbuatan yang menakutkan sekali kalau harus saya bayangkan. Karena apa? Ternyata dari dampak sifat egois itu sangat besar. Bahkan bisa menghilangkan nyawa seseorang. Meski Herodes menyadari bahwa tindakannya itu salah, tetapi karena telah mendasari keputusannya itu dengan egois, kesadaran dirinya itu dikalahkan oleh keegoisannya sendiri. Inilah yang menjadi tantangan kita semua, Bapak Ibu. Kita diingatkan agar tidak berjalan sesuai keinginan sendiri yang dianggap benar dan mengabaikan peringatan Tuhan. Padahal kita tahu bahwa hasil dari tindakan egois itu adalah ya pasti sebuah penyesalan. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Sebagai seseorang yang telah dimerdekakan dari kuasa dosa, sudahkah kita berlaku tidak egois? Sudahkah kita mengandalkan tuntunan Tuhan dalam setiap kehidupan dan tidak mengandalkan pemikiran sendiri? Sudahkah kita mengikut sertakan Tuhan dalam perencanaan kehidupan kita? Sudahkah kita menyelaraskan kehendak kita
dengan kehendak Tuhan? Sudahkah kita setia pada kehendak-Nya dalam keadaan apapun? Kita ada di dunia ini adalah karena kuasa Tuhan. Apapun keadaannya, tetaplah setia kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang setia. Memahami kehendak Tuhan itu memang tidak mudah. Namun apabila kita melakukan dengan segala kerendahan hati kita dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan, kita akan dimampukan untuk melakukan kehendak-Nya. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh cukup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana telah diwartakan dalam Warta Gereja, 18 Juli 2021 kita akan menerima sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud yang pertama. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama umat-umat beriman di muka bumi ini, marilah kita perbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita naikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang telah menyapa kami pada saat ini. Terima kasih karena kami diingatkan untuk tidak egois terhadap keinginan kami sendiri. Terima kasih karena kami Engkau ajarkan untuk selalu mengandalkan dan melibatkan-Mu dalam setiap sisi kehidupan kami. Kami yakin dan percaya akan kuasa Roh Kudus memperlengkapi dan menolong kami, sehingga kami selalu mengikut sertakan Tuhan dalam setiap perencanaan. Dengan segala kerendahan hati, kami berserah kepadamu. Ya Allah, sungguh mampukan kami untuk hidup meneladani Kristus. Saat ini kami berdoa untuk gereja Tuhan di mana-mana tempat, khususnya di GKJ Sentolo, baik yang ada di Induk maupun yang ada di Pepandan Jangkang dan Tok Sono, tempat kami bertumbuh dalam iman. Engkau berkenan memberkati para pelayan jemaat-Mu, baik majelis, komisi, panitia hari besar, koster, juga segenap warga jemaat di mana-mana tempat. Engkau yang memberkati kehidupan mereka, Engkau yang memberikan kesehatan, kekuatan, juga di tengah setiap tanggung jawabnya. Secara khusus kami juga membawa di dalam doa bagi tim pemanggilan pendeta. Ya Tuhan, berikanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan-Mu agar proses ini dapat berjalan dengan lancar, baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Allah, saat ini kami juga berdoa bagi keberadaan bangsa dan negara kami, Indonesia. Di tengah perjuangan untuk menghadapi pandemi COVID-19, Engkau yang hadir bagi pemerintahan bangsa kami. Engkau memberkati para pemimpin bangsa kami, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah.
Engkau yang memberkati setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menanggulangi pandemi COVID-19. Engkau yang memberikan hikmat. Engkau berkenan berkati para tenaga kesehatan, dokter, perawat, dan para relawan yang bertugas. Engkau juga yang memampukan kami seluruh masyarakat untuk ambil bagian aktif menghentikan pandemi COVID-19 dengan tertib melaksanakan protokol kesehatan. Terima kasih ya Tuhan, karena banyak orang yang Engkau sembuhkan dari COVID ini. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini masih terpapar dan melakukan isolasi mandiri maupun yang ada di rumah sakit, kiranya Engkau berkenan hadir, memberikan semangat dan pelihara kehidupannya. Engkau berikan berkat dan besarkan hatinya, bahwa di dalam Tuhan ada kesembuhan. Ya Tuhan, kami saat ini juga mengingat akan keberadaan saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang sedang ada dalam masa pemulihan. Engkau berkenan hadir, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan semangat, bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan. Kami juga berdoa untuk keberadaan keluarga kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi, untuk anak-anak kami, untuk suami kami, untuk istri kami, untuk orang tua kami, untuk mertua kami, untuk menantu kami, untuk cucu-cucu kami, baik yang saat ini bersama dengan kami, maupun mereka yang jauh dari keberadaan kami. Tuhan berkenan memberkati, Tuhan berkenan menjagai keluarga kami. Inilah ya Tuhan, seru doa serta permohonan kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, baik yang mengikuti ibadah di gereja maupun melalui online di rumah masing-masing, tiba saatnya kita mengucapkan syukur atas berkat-berkat Tuhan yang tercurah di dalam kehidupan kita, baik itu berkat jasmani maupun rohani, rezeki, juga kesehatan utamanya. Kita sungguh sangat bersyukur. Apa yang telah kita terima sepanjang minggu ini, kita akan mempersembahkan sebagian berkat yang kita terima. Persembahan didasari dari Injil Roma 11 ayat yang ke-36. Demikian sabda Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Persembahan ini akan kita kumpulkan sambil menyanyikan Kidung Jemaat 367 bait yang pertama. Padamu Tuhan dan Allahku. Dari
mengucapkan syukur atas persembahan ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau sediakan kepada kami untuk mempersembahkan sebagian berkat yang daripadamu. Ampuni ya Tuhan, apabila di dalam kami mempersembahkan terdapat dosa dan kesalahan dan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah ya Tuhan, Bapak Ibu Majelis yang diberi tugas untuk mengelola persembahan tersebut, supaya di dalam mengelola keuangan senantiasa hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan, dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon perlindungan-Mu ya Tuhan di dalam perjalanan kami, dan kami boleh sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Inilah doa kami Tuhan, dengan segala keterbatasan. Oleh karena itu, kami bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita akhiri ibadah hari ini dengan menyanyikan nyanyian akhir kebaktian dari Kidung Jemaat 369B, bait yang pertama. Ya Yesus, ku berjanji. Allah memanggil kita untuk setia kepadanya, dan Allah ingin kita selalu mengikut sertakan Tuhan dalam setiap langkah kita. Marilah kita undur dari tempat ini dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ku
Berita Jemaat tanggal 11 Juli 2021. Yang pertama, perjamuan kudus dilaksanakan Minggu tanggal 18 Juli tahun 2021. Untuk teknisnya akan ditindaklanjuti oleh majelis wilayah masing-masing dan pepantan. Yang kedua, pengakuan percaya atau sidi Saudara Nugroho Wiji Utomo Minggu tanggal 18 Juli 2021, putra Bapak Suparno dan Ibu Samijem, wilayah 3. Yang ketiga, menindaklanjuti instruksi Mendagri, Gubernur dan Bupati tentang PPKM darurat tanggal 3 sampai 20 Juli 2021, maka ibadah tanggal 18 Juli tahun 2021 masih dilayani secara online atau daring. Kami ingatkan kembali bagi seluruh warga GKJ Sentolo untuk tetap mematuhi protokol kesehatan 5M, yaitu 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. 3. Menjaga jarak. 4. Menghindari kerumunan. Yang kelima, membatasi mobilitas dan interaksi. Ibadah minggu depan dilayani dengan bahasa Jawa. Demikian warta jemaat. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin.